Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Saya mau cerita tentang penolong sejati. Saya katakan penolong sejati karena memang hanya dia satu-satunya pribadi yang menjadi penolong sejati bagi kita, yang mengandalkan dia, yang percaya akan kuasanya. Barusan saya dihubungi juga sama seorang ibu muda yang sedang sakit. Dia dari seberang sih. Kami berkenalan sudah kurang lebih 20 tahun. Dari ketika dia masih gadis, masih remaja, saya sudah mengenali dia. Dia baru saja operasi pengangkatan semua alat reproduksinya karena leher rahimnya terkena kanker ya, kanker serviks. Kanker serviks itu salah satu kanker yang ganas. Dia beberapa hari ini WA, dia bilang, "Mom, I miss you, Mom." Tapi dia belum bisa datang menemui saya. Jadi saya bilang, oke, saya akan cari waktu, beberapa waktu ke depan saya akan ke kotamu untuk mendoakan kamu, karena buat saya mujizat itu dulu, sekarang, sampai selamanya masih ada. Dan aku memberi kesaksian tentang seorang ibu yang dari Aceh, yang mana ketika itu dia operasi, dia kemoterapi karena sudah tidak operasi lagi, sudah kemoterapi karena 18 tahun yang lalu dia pernah kena kanker sehingga alat reproduksinya diangkat semua. Kandungannya sudah diangkat. Tidak ada kandungan lagi ya. Nah, dia pikirnya kan sudah aman itu. Masih muda waktu itu dia operasinya. Ternyata 18 tahun kemudian kanker itu muncul kembali dan dia harus kemoterapi. Nah, waktu dia kemoterapi, rambutnya sudah gundul, alis sudah gundul, semua bulu yang ada di tubuhnya sudah rontok semua. Saya itu kebetulan lagi jogging sore hari, dan dia berdiri di depan rumahnya. Memang udah cukup lama saya nggak jumpa dia. Entah mungkin saya yang tidak kelihatan sama dia, atau dianya yang tidak kelihatan sama saya ya. Intinya udah agak lama tidak melihat dia. Dan ketika melihat dia, saya terkejut. How? Kamu sakit? Cancer? Saya langsung gitu. Dia bilang, "Iya, Mam. Saya kena cancer, yang mana sebenarnya 18 tahun lalu saya sudah dioperasi, sudah diangkat kandungan saya, sudah bersih. Sudah kemoterapi waktu itu sampai selesai. Waktu itu saya masih muda. Kok sekarang muncul lagi? Sekarang nggak operasi tapi harus kemo." Dia sudah lemes, sudah lemah ya, dalam kondisi yang lemah. Jadi buat makan gitu sudah sulit, minum sulit, muntah terus gitu. Saya lihat kok kasihan ya, kasihan. Orangnya kecil sih, hitam manis, orang dari Aceh. Terus saya bilang dia begini, "Mau nggak saya doain kamu?" "Mau, Mam, please, tolong aku, Mam, doain aku ya, Mam." "Sebentar ya, aku nanti pulang mandi dulu, nanti setelah mandi aku datang ya." Jadi benar, saya tuh pulang, saya mandi dulu, udah bersih, saya langsung ke rumahnya dia. Tapi tadi dia sudah pesan, dia bilang, "Mam, saya tinggal di rumah ini, ada abang saya dan keluarganya, jadi ada istri sama anak-anaknya.
abang saya itu orangnya gak bagus gitu loh sifatnya. Jadi nanti kalau mami datang, mami langsung aja masuk ke kamar ya. Oh iya, saya bilang gitu. Jadi waktu saya datang, saya langsung cari kamarnya. Saya tanya sama kakak iparnya, oh ada gitu. Jadi saya izin dulu sama kakak iparnya mau masuk ke kamar. Saya masuk ke kamar, wah rupanya dia adalah sedang muntah-muntah, gak bisa makan. Setelah selesai semua, dia sudah nggak makan, nggak minum lagi, sudah selesai muntah-muntah itu, barulah saya mulai bercerita dengan dia. Saya mulailah bersaksi dan saya mulai menginjili dia. Saya bilang gini, saya bersaksi tentang penyakitku dulu, bagaimana Tuhan sembuhkan aku, bagaimana pertolongan Tuhan datang dalam hidup saya, pertolongan yang terus satu mujizat terjadi, satu mujizat lepas satu mujizat terjadi dalam hidup saya. Karena saya mau mengandalkan Dia, Yesus Kristus itu. Nah, ketika saya injili dia dan sampailah ke Lazarus, saya nyatakan bahwa hal yang paling mustahil adalah kejadian Lazarus. Lazarus mati sudah 4 hari. Kondisi di sana itu panas, sehingga pastinya tubuhnya Lazarus sudah membusuk. Sudah pasti cairan-cairan tuh dari tubuhnya sudah mulai keluar dan sudah mengeluarkan aroma busuk pastinya. Aku bercerita, aku mulai menginjili dia. Aku bercerita tentang Lazarus, bagaimana Lazarus itu. Aku mulai menginjili dia dan di situ dia menangis. Saya percaya saat itu Roh Kudus menolong dia. Dia menangis. Saya bilang, kalau itu terjadi pada Lazarus 2000 tahun yang lalu, mujizat yang sama bisa terjadi saat ini terhadap kamu apabila kamu mau mengandalkan Dia. Kamu mau percaya pada Dia. Dia bilang, Mami, aku percaya. Aku percaya. Aku percaya pada Dia. Oke, kalau kamu percaya, mau nggak kamu terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, dan mau mengandalkan Dia dalam hidupmu? Dia bilang, mau Mami. Dan saya tuntun dia terima Yesus. Doa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dan mohon tuntunan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup dia. Saya cerita itu tadi kepada teman saya yang ibu muda tadi. Dan saya bilang, saya akan datang sama kamu. Saya akan datang. Saya akan mendoakan kamu. Dan saya percaya mujizat Tuhan akan terjadi atas hidupmu. Karena ibu ini sebenarnya mamahnya dia itu orang Kristen. Bapaknya aja yang Muslim. Jadi dia sama adiknya tuh ikut bapaknya. Kepercayaan bapaknya jadi orang Muslim. Dan saya percaya apa yang sudah dimeteraikan dengan darah anak domba Allah yang kudus itu, mau kemanapun kamu pergi, Dia akan menarikmu kembali dengan berbagai macam cara. Dan saya percaya mujizat pasti terjadi atas hidup ibu ini. Pasti ada kelepasan-kelepasan terjadi atas hidup ini, ibu ini. Ibu ini pasti disembuhkan. Saya percaya. Makanya butuh juga ketika kita mau minta tolong sama penolong kita itu, kita juga harus sadar bahwa penolong kita itu kudus. Makanya perlu pengakuan-pengakuan dari mulut kita. Apa dosa-dosa kita yang kita sudah perbuat di masa lalu. Ungkapkan, keluarkan sampahnya itu, keluarkan.
agar Tuhan mau menolong. Dia itu penolong yang sejati. Tidak ada pribadi lain yang bisa seperti dia. Dialah penolong yang sejati. Hanya Yesuslah penolong sejati kita. Tidak ada penolong lain seperti pribadi ini. Pribadi yang mulia ini hanya Yesus. Dan semua kuasa yang ada di bumi dan di surga takluk dalam namanya. Itulah hebatnya Tuhan kita itu. Semua kuasa yang menguasai dunia ini takluk dalam namanya. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada pemulihan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Dalam nama Yesus ada kuasa yang besar. Haleluya, terpujilah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Oke Bapak Ibu Saudara, saya sudah dekat tujuan saya. Kalau Bapak Ibu pengen didoakan, bisa hubungi saya di 081 225 198 945. Saya dengan sukacita akan menolong Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu sedang sakit dan butuh didoakan, hubungi saya di nomor itu tadi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.